Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pembelajar. Perkenalkan nama saya Yaya Sri Wahyu. Di sini saya mau mereview materi kurikulum baca 2. Di sini sudah disiapkan 2 pertanyaan yang nantinya akan saya jawab. Nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama ada, apa yang harus motivator lakukan apabila ada anak yang belum terampil pada modul B1A? Namun lembar modul tersebut sudah habis atau sudah dikerjakan semua oleh anak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ada, pada modul apa anak dilatih menghilangkan mengeja? Dan apa dampak bila anak masih mengeja dengan suara yang keras? Oke, kita mulai jawab pertanyaan dari pertanyaan pertama. Tadi kan pertanyaannya apa yang harus motivator lakukan bila ada anak yang belum terampil modul B1A. Jadi modul B1A itu sendiri adalah modul pertama yang diberikan ke anak. Nah, modul itu sendiri apa sih? Modul baca adalah alat permainan untuk menumbuhkan minat baca si anak. Jadi bukan untuk mengajarkan membaca, tapi menumbuhkan minat baca. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, yaitu pertanyaannya, apa yang harus motivator lakukan apabila ada anak yang belum terampil modul B1A? Nah, pengertian dari modul baca 1A sendiri adalah modul membaca pertama di Bimba A, I, U, E, O. Jadi, modul baca ini adalah alat permainan untuk menumbuhkan minat baca anak. Jadi, bukan untuk mengajarkan membaca. Nah, pada modul ini, anak dilatih untuk mengenal huruf simbol B, D, G, K, M, P, S, Y melalui kata yang dibaca pada modul tersebut. Pengertian modul baca 1A ini adalah modul membaca pertama di Bimba A, I, U, E, O. Nah, modul baca ini adalah alat permainan untuk menumbuhkan minat baca anak. Jadi bukan untuk mengajarkan anak membaca. Nah, pada modul B1A, anak dilatih untuk mengenal huruf simbol B, D, G, K, M, P, S, Y melalui kata yang dibaca pada modul tersebut. Nah, apa yang harus motivator lakukan apabila si anak belum terampil modul B1A, namun modul tersebut sudah habis atau sudah dikerjakan semua oleh anak? Jadi, modul yang sudah dikerjakan oleh si anak ini dengan habis, itu tidak dibuang, tetapi disimpan di kotak permainan kata. Jadi, ketika anak belum terampil, kita bisa membuka kembali atau melihat kembali dan mengajarkan ke si anak kembali dengan modul tersebut yang sudah dikerjakan oleh si anak sebelumnya. Nah, kita sebagai motivator juga bisa nih mengajak kembali anak untuk bernyanyi BDG KMPSY dan sambil mengajak si anak untuk menunjuk simbol tersebut. Pertanyaan kedua, pada modul apa anak dilatih menghilangkan mengeja? Jadi pada modul baca 2. Nah, pada modul baca 2 ini anak dilatih membaca kata bermakna yang terdiri dari 4 huruf dengan suara semut atau mulai mengeja dengan suara berbisik. Nah, di sini ada 2 tujuan, ada tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk tujuan utamanya, modul baca 2 yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul baca 2. Untuk tujuan khususnya, yaitu anak menjadi terampil membaca kata bermakna dalam modul B2 dengan suara semut atau mengeja dengan suara berbisik, sehingga permainan membaca kata semakin menyenangkan. Nah, apa dampak jika anak masih mengeja dengan suara yang keras? Jadi, kalau anak masih mengeja dengan suara yang keras, anak bisa jadi kelelahan karena mengejanya masih dengan suara yang keras, bukan dengan suara semut atau mengeja dengan berbisik. Dan si anak juga bisa jadi kesulitan nanti apabila si anak naik ke materi selanjutnya.
Nah, sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan kurikulum baca 2 ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat selama saya menjawab, dan semoga video ini juga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.